Halo semuanya, selamat datang di Netizenpedia. Sebelum mulai videonya nih ya, ada istilah kata tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan gue untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama gue Valen dan gue akan menemani kalian pada video kali ini. Dan mungkin seluruh video kedepannya mungkinnya gue akan nemenin kalian terus gitu. Jadi sedikit singkat aja gitu ya tentang video ini, yang dimana gue akan mereact video-video yang sedang viral dan juga memberikan ke kalian nih sedikit informasi mengenai video-video viral tersebut. Dan kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video apa dan kalian juga mau bantu channel ini biar lebih cepat lagi berkembangnya, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah ya. Dan ya, selamat menikmati ya. Oke, di video kali ini berhubung video ini akan diupload pada tanggal 11 September tahun 2023. Seperti yang kita tahu, 11 September tahun 2023 itu identik dengan tragedi tragis di Amerika Serikat pada tahun 2001, yaitu tragedi 9/11 yang dimana ada pembajakan 4 buah pesawat. 2 dari pesawat tersebut itu menabrakkan dirinya ke gedung ikonik di New York City, yaitu WTC 1 dan WTC 2, yang mengakibatkan 2 gedung tersebut itu runtuh gitu. Dan itu menjadi satu-satunya tragedi pesawat yang paling mengerikan sepanjang sejarah, dan juga kecelakaan pesawat atau serangan yang disiarkan secara live di televisi. Ini ngeri men, sebenarnya WTC itu ngeri banget gitu. Tapi, apakah kalian tahu sebenarnya WTC itu pada tahun 1993, WTC itu sebenarnya udah pernah dibom. Yes, WTC itu tahun 93 itu sebenarnya udah pernah diserang. Yang gue tahu sih banyak orang yang nggak tahu gitu kalau WTC itu tahun 93 itu udah pernah diserang sebelumnya gitu. Dan gue berhasil menemukan sebuah video di TikTok yang dia ini menjelaskan kalau WTC itu sebenarnya sudah pernah dibom gitu pada tahun 93. Dan ya kita lihat dulu deh videonya ya. On February 26, 1993, a van carrying approximately 1,200 pounds of explosives entered the underground parking lot of the World Trade Center. 26 Februari There, tahun at around 93. 12:17 p.m., the bombs exploded, damaging most of the parking lot. 6 people died, and around 1,000 more were injured. The event became known as the 1993 World Trade Center bombing. Oke, jadi 26 Februari tahun 1993 ya, gedung WTC itu sebenarnya sudah pernah dibom. Banyak orang yang nggak tahu tentang tragedi ini. Jadi ya mungkin akan gue jelasin berdasarkan hasil riset yang sudah gue temuin ya. Oke, untuk awalan seperti yang kita tahu, WTC itu identik dengan tragedinya 9/11 pada tahun 2001, yang dimana ada 2 pesawat menabrakkan dirinya ke WTC 1 dan WTC 2 dan berhasil meruntuhkan Twin Tower atau menara kembar tersebut. Dan dari kejadian ini menewaskan sekitar 2.996 tewas dan juga sekitar 1.000 lebih itu masih belum ditemukan. WTC itu identiknya dengan itu gitu, karena banyak orang yang tahu kejadian tersebut itu karena banyak bukti rekamannya atau apa istilahnya, ada bukti visualnya gitu. Apalagi yang WTC 2 itu diserang ketika sedang live di televisi. At the scene, Jim Friedel in Hoboken said it appeared to bank sharply and smash directly, perhaps purposefully, into. Oh my goodness! Oh God! There's another one. Oh my goodness! There's another one. It seems to be on purpose. Oh my goodness! Now it's obvious. I think that there's a second plane just. Ternyata pada tanggal 26 Februari tahun 1993, gedung WTC itu sudah pernah diserang sebelumnya, yang dimana penyerangan ini itu melakukan bom. Yang melakukan penyerangan tersebut adalah komplotan teroris Al-Qaeda. Jadi buat kalian yang belum tahu, komplotan teroris Al-Qaeda ini tuh yang menabrakkan pesawat-pesawat tersebut di tahun 2001. Ya, jadi sebelum
tahun 2001 mereka tuh tahun 93 tuh udah bener-bener nyoba gitu mau ngebom si gedung WTC-nya gitu. Kayak gue jelasin ya tentang si bom tahun 93 di WTC ini ya. Bom tersebut ini adalah sebuah bom racikan yang disimpan di dalam mobil, yang dimana bom tersebut ini racikan antara urea nitrat dan hidrogen, yang juga total dari bom tersebut memiliki bobot atau berat sekitar 600 kilo. Bomnya doang aja udah 600 kilo coy. Berarti kan emang udah direncanakan untuk sebesar itu impactnya gitu loh. Tujuan awal dari bom tersebut adalah untuk meruntuhkan Menara Utara atau WTC-1 atau North Tower, dan hasil dari runtuhan tersebut akan kemudian menjatuhkan atau kayak efek domino gitu, menjatuhkan si WTC-2 atau si Menara Selatan atau si South Tower. Jadi dua-duanya kolaps gitu loh. Rencananya sih seperti itu. Dengan rencana yang sehebat itu, ternyata bom ini tuh dinyatakan gagal karena dia tidak berhasil meruntuhkan dua menara tersebut, melainkan dia membuat sebuah lubang besar 4 lantai basement dari WTC. Jadi WTC itu dia basementnya ada 6 lantai, dan ini tuh dia berhasil membuat lubang 4 lantai gitu loh. 4 lantai ke bawah itu bolong akibat dari bom besar tersebut. Selain kerugian pada gedung, ada 6 orang tewas, dan salah satu dari 6 tersebut adalah seorang ibu hamil. Aduh, ibu hamil loh, aduh ya ampun. Dan juga ada sekitar 1042 orang luka-luka, dan ada sekitar 50.000 orang yang harus dievakuasi dari dua pencakar langit tersebut. Menurut informan FBI, ini adalah ulah dari komplotan teroris Al-Qaeda yang terdiri dari 12 orang, dan satu persatu ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dari mulai tahun 1994 hingga tahun 1997. Jadi mereka ini nggak ada yang bunuh diri, nggak kayak tragedi 9/11 nih. Kalau 9/11 kan mereka bunuh diri semua nih. Kalau yang ini tuh mereka nggak ada yang bunuh diri. Pada saat persidangan, salah satu anggota teroris yang bernama Eyad Ismail yang mengaku kalau dia ini yang mengendarai mobil berisikan bom tersebut, dia ini menjelaskan seluruh kronologis dari hal-hal yang sudah mereka lakukan gitu, mulai dari perencanaannya hingga bagaimana dia meledakkan bom tersebut. Mungkin kalau untuk perencanaannya nggak akan gua jelasin lah ya, kalian bisa coba googling atau browsing sendiri ya di Google, banyak kok gitu penjelasannya gitu. Gue akan sedikit ngejelasin ke kalian tentang bagaimana sih si Eyad bisa ngeledakin bom tersebut gitu. Hasil dari pengakuannya Eyad Ismail, dia mengaku kalau dia ini ngebawa atau mengendarai mobil berisikan bom 600 kilo tersebut, dan dia parkirkan di basement di WTC 1. Setelah dia parkirkan, dia keluar dari mobil, terus dia itu narik sumbu panjang, dan sumbunya ini tuh panjangnya sekitar 6 meter lah. Dia tarik sumbunya, ketika udah kebentang gitu si sumbunya, dia langsung mematik atau menyalakan si sumbunya tersebut. Setelah dia mematik sumbunya tersebut, dia langsung melarikan diri. Setelah sekitar 12 menit dari si Eyad ini berhasil lari, bom tersebut akhirnya meledak. Dan meledaknya juga sangat fantastis. Maksudnya ini bukan bom ecek-ecek loh. Tekanan dari bom tersebut menghasilkan sekitar 150.000 PSI, dan itu gede banget loh ya. Dan juga menghasilkan sebuah lubang besar yang berdiameter 30 meter, 4 lantai ke bawah. Jadi 4 basement di bawah itu tuh bolong gitu, dan diameternya itu 30 meter cuy. Itu gede banget itu. Dan setelah Eyad meledakkan mobil tersebut, dia lari nih, dan dia itu langsung kabur, bener-bener kabur gitu. Dan dia kabur langsung ke bandara untuk terbang ke Pakistan.
Dan dia mengaku kalau di Pakistan itu dia berkumpul lagi bersama komplotan teroris yang lainnya untuk istilahnya evaluasi lah gitu apa yang sudah mereka lakukan dan apakah ini berhasil atau tidak gitu loh. Dan pada persidangan para teroris ini tidak sama sekali mengaitkan aksi mereka dengan agama atau keyakinan. Jadi mereka buang jauh-jauh soal agama dan keyakinan terkait atau ada hubungannya dengan aksi mereka ini. Melainkan mereka ini melakukan aksinya tersebut sebagai ultimatum terhadap pemerintah Amerika Serikat, yang dimana mereka itu sudah menuliskan sebuah surat yang isi dari surat tersebut itu ada 3 permintaan, yang dimana 3 permintaan itu adalah yang pertama, diakhirinya seluruh bantuan Amerika Serikat terhadap Israel, yang kedua diakhirinya hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Israel, dan yang ketiga adalah janji Amerika untuk mengakhiri campur tangan dengan urusan negara-negara di Timur Tengah. Dan atas aksinya ini para pelaku dijatuhkan hukuman 240 tahun penjara. 240 tahun kayak nggak mungkin nyampe ngasih umurnya 240 tahun. Setelah aksi pengeboman tersebut, WTC kembali beroperasi pada tahun 1996 setelah gedung tersebut selesai direnovasi. Dan untuk biaya renovasinya ini memakan dana sekitar 250 juta US dollar pada saat itu ya. Dan kemudian setelah renovasi seperti yang kita tahu pada tahun 2001, WTC ini kembali lagi mengalami kejadian yang sangat tragis, yang dimana dia ditabrak oleh 2 pesawat yang berhasil dibajak. Untuk kasus pengeboman yang ini tuh diberi julukan The Forgotten and the Unknown. Jadi kasus ini tuh dijuluki sebagai yang dilupakan dan yang tidak diketahui. Karena sebenarnya nggak banyak orang yang tahu tentang kasus ini nih gitu. Kasus WTC 93 ini tuh nggak banyak orang yang tahu gitu loh. Oh iya, gue juga lupa nge-mention kalau pada saat persidangan salah satu dari anggota komplotan teroris itu bilang gitu, kalau aksi dari pengeboman mereka ini adalah hanya pembuka dari aksi-aksi atau serangan-serangan yang akan dirasakan oleh Amerika Serikat. Dan yang nyerangnya pun nggak nanggung gitu. Itu menurut gue emang ngeri banget. Oke, berhubung sekarang kita lagi tanggal 11 September ya. Jadi tadi udah gue jelasin sedikit ringkasan tentang kasus WTC pada tahun 1993 ya. Dan sekarang gue mau ngebahas sedikit juga nih ya tentang WTC juga gitu. Melainkan tapi yang sekarang ini nih gue mau ngebahas tentang tragedi 9/11-nya nih yang terjadi dengan WTC gitu. Tapi yang akan gue jelasin ini tuh bukan kejadiannya lagi gitu. Karena gue yakin semua orang yang tahu tentang WTC itu pasti mereka udah pada tahu lah gitu. Mungkin orang-orang yang nggak tahu WTC juga pada tahu gitu. Kayak kalau misalnya kalian tanya gitu ke orang-orang gitu kan, kayak lu tahu nggak sih gitu kayak dulu ada pesawat yang nabrak gedung itu tuh. Nah itu tuh semua orang kayaknya udah pada tahu deh gitu. Itu jadi kayak mungkin nggak perlu gue jelasin lagi lah ya. Melainkan gue mau ngebahas tentang konspirasi-konspirasi yang melekat gitu. Bukan yang melekat sih, kayak yang muncul ke permukaan gitu ya. Kayaknya ini menarik gitu. Oke, kalau untuk konspirasinya dari apa yang udah gue baca nih ya, dan dari apa yang udah gue dengar gitu dari banyak banyak sumber lah ya. Yang paling istilahnya yang paling up there gitu ya adalah konspirasi di mana tidak ada sama sekali korban orang Yahudi. Ini agak mungkin agak fishy gitu ya, agak aneh gitu. Karena tiba-tiba gak ada sama sekali korban orang Yahudi gitu di dalam gitu. Aneh aja sih. Berarti kan sebenarnya penyerangan ini tuh sudah ada yang tahu gitu sebelumnya gitu, dan dia mencoba untuk menyelamatkan saudara-saudara Yahudinya gitu untuk tidak menjadi salah satu korbannya gitu loh. Aneh kan, maksudnya itu
menurut gue rada apa ya, mungkin rada ya nggak tahu ya kata-katanya apa ya gitu ya. Tapi statement ini atau konspirasi ini tuh sebenarnya sudah berhasil dipatahkan, atau mungkin ada yang apa ya, ada yang gatal gitu dengarnya gitu. Menurut salah satu orang forensik gitu ya, yang gue baca, ternyata ada sekitar 60 orang yang diyakini beragama Yahudi ya, tapi masih diyakini ya, gue tepatin lagi, masih diyakini. Apakah betul dia orang Yahudi atau tidak ya kurang tahu gitu, karena datanya pun tidak dipublikasi gitu. Jadi kayak ya kita nggak tahu gitu. Dan kemudian ada teori konspirasi yang selanjutnya, yaitu teori konspirasi deep state. 2 pesawat ini yang nabrak WTC ini, atau seluruh penyerangan lah ya mungkin ya, ada kemungkinannya kalau dia itu ternyata memang ada istilahnya orang besar lah ya yang memainkan gitu. Dan dia itu sudah mendapatkan izin dari kepemerintahan untuk melakukan penyerangannya. Agak ini ya, maksudnya agak ngeri ya, karena orang-orang besar itu kan banyak banget ya, istilahnya kayak populasi 1% dunia itu kan istilahnya bukan orang main-main cuy gitu. Dan dari teori yang si deep state ini juga katanya kalau bahan bakar yang ada di dalam pesawat tersebut itu sebenarnya bukan bahan bakar, melainkan dia itu kayak cairan peledak gitu loh. Tapi kalau untuk yang teori konspirasi yang kedua ini tuh gue kurang srek sih, karena gue mikirnya gini, kalau memang itu dia bukan cairan atau bensin pesawat lah istilahnya gitu kan, dia tuh bukan bensin pesawat melainkan dia bahan peledak, ya mikirnya pesawatnya nggak mungkin bisa terbang nggak sih gitu. Agak aneh aja gitu kalau misalnya ternyata pesawatnya bisa terbang nggak perlu pakai bensin pesawat gitu kan, nggak masuk lah kayaknya ya. Kalau menurut gue kurang masuk sih kalau yang teori ini nih. Terus yang selanjutnya juga ada teori konspirasi bahwa ternyata sudah ditanamkan bom di dalam gedung WTC 1 dan 2. Nah, teori konspirasi ini juga banyak yang ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Anehnya gitu katanya sih ya, ketika pesawatnya itu nabrak, itu tuh terjadi sebuah ledakan gitu. Dan yang memperkuat teori ini tuh ada salah satu ahli yang mengatakan kalau hasil dari tabrakan pesawat tersebut itu yang menimbulkan api-api ini nih gitu. Nah, panasnya dari si api tersebut itu tidak bisa melelehkan baja-baja struktur dari gedung tersebut, melainkan hanya melunakkan. Nah, terus ada salah satu netizen gitu ya yang dia mengatakan kalau ternyata mungkin saja nggak sih kalau di dalamnya itu ada bom. Jadi kayak pas begitu menaranya itu runtuh gitu, dia tuh udah diledakin duluan gitu loh, biar si menaranya itu runtuh gitu. Balik lagi gitu, teori yang ini gue juga kurang srek ya, gue kurang tahu juga sih, tapi ya gue kurang srek aja dengan yang ini gitu. Kita lanjut. Yang selanjutnya ini adalah teori konspirasi jet tempur militer Amerika Serikat gagal mencegat. Nah, ini nih gagal mencegat ini nih ya. Kalau di artikel yang gue baca, banyak yang bilang kenapa pihak pertahanan Amerika Serikat itu ketika dia sudah tahu bahwa ini tuh ada pesawat yang dibajak lah istilahnya gitu ya, mereka itu tidak melakukan aksinya gitu loh. Ini kan agak aneh nih gitu, kenapa nggak dia langsung meluncur gitu ke si pesawat tersebut untuk mencegatnya gitu. Mungkin maksudnya pemikiran orang awam seperti itu gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya kita tarik nih di flight atau di pesawat pertama nih yang nabrak ke WTC 1 di flight nomor 77, itu si pemimpinnya atau yang si ngambil alih dari pesawat tersebut namanya itu Muhammad Atta kan. Jadi dia itu sebenarnya mau bikin pengumuman ke para penumpang di pesawat tersebut, tapi dia itu malah salah, dia malah ngerespon ke si air traffic controller. Akhirnya dia kan ngasih dia ngasih pengumuman kalau pesawat ini sudah berhasil dibajak gitu. Yang bikin anehnya nih, pihak dari air traffic controller ini tuh tidak ada mungkin tidak melakukan hal apapun gitu loh, melainkan mereka ini baru sekitar berapa menit gitu kalau nggak salah gitu, baru mereka menghubungi pihak 911 gitu atau pihak kepolisian dan layanan darurat gitu. Dan ini gue masih belum tahu sebenarnya yang untuk telat pemanggilan ini apakah valid atau enggak. Tapi dari seluruh teori yang menurut gue kayak teori konspirasi yang paling make sense gitu ya, kayaknya yang ini agak aneh gitu loh. Kenapa bisa si pesawat jet
jet tempur militer Amerika Serikat ini telat buat nyegatnya nih ya. Salah satu faktornya mungkin yang tadi pihak air traffic controllernya telat untuk ngasih kabar lah ya, ngasih laporan darurat ke pihak militer atau pihak kepolisian Amerika Serikat. Dan ada juga teori yang mendukung teori yang ini nih, yang dimana ada yang bilang kalau mungkin saja gitu, pihak militer Amerika Serikat itu memang juga ditahan gitu sama salah satu anggota pemerintahan di Amerika Serikat. Kayak kalau misalnya kalian perhatiin gitu ya, di Amerika ini lagi kena serang nih tahun 2001 nih kan, WTC itu kan lagi diserang tanggal 11 September tahun 2001 nih. Itu bertepatan dengan presidennya kan waktu itu masih George Bush nih. George Bush ini tuh kalau nggak salah dia lagi di TK gitu ya. Dia tuh lagi ada mungkin belusukan ke sekolah-sekolah TK gitu. Dia belusukan dan ketika dia mendapatkan laporan tersebut, dia tuh cuman, maksudnya gue nggak ngerti apakah dia mau stay cool atau dia emang nggak peduli gitu ya, nggak tahu juga gitu ya maksudnya faktanya seperti apa. Tapi seharusnya nggak sih kayak mohon maaf gitu, namanya ini lagi darurat gitu ya pergi gitu loh, maksudnya mengundurkan diri dari sekolahan tersebut gitu loh, karena ini kan ada hubungannya dengan pertahanan negara. Dan sebenarnya teori-teori konspirasi yang lain itu sebenarnya masih banyak ya, kayak yang gue dengar ada salah satu orang gitu, gue juga nggak tahu siapa orangnya, gue udah coba nyari informasinya tapi nggak nemu gitu. Katanya ada satu orang yang dia itu nyewa beberapa lantai di gedung tersebut, di gedung WTC. Gue lupa WTC 1 atau WTC 2, kalau nggak salah di WTC 2 gitu. Dia tuh nyewa beberapa lantai dan dia nyewanya itu tepatnya sekitar beberapa minggu, kalau nggak salah sekitar 2 minggu dari sebelum kejadian mengerikan tersebut gitu, sebelum runtuhnya WTC itu tuh. Setelah dia sewa itu dan gedungnya runtuh, kantornya kan nggak ada nih kan, dan runtuh dan kecelakaan lah istilahnya gitu. Dan dia itu mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan dia dapetnya dari mana nih? Dia dapetnya dari klaim asuransi. Ini datang lagi gitu kan, maksudnya kayak mungkin ini bisa jadi ya itulah ulah dari komplotan-komplotan elit global mungkin ya, nggak tahu juga gitu, apa populasi 1% dunia gitu, yang istilahnya maksudnya hal-hal seperti itu tuh bisa jadi permainan buat mereka gitu, karena ya kekuatan mereka dengan uang gitu. Dan selain itu juga ada teori konspirasi bahwa ini adalah ulah dari efek di bursa saham Amerika Serikat. Jadi ada yang bikin statement kalau runtuhnya WTC itu akan menguntungkan banyak sekali pihak karena harga pasar itu akan sangat turun dan memberi kesempatan untuk pasar saham ini kebuka lebih lebar lagi. Jadi istilahnya kita bisa beli stok dengan harga yang sangat murah gitu, karena si gedung WTC-nya ini lagi jatuh, dan ketika dia pembangunannya selesai harganya akan jauh lebih meningkat gitu. Jadi kayak istilahnya orang-orang itu banyak yang mau nyari cuan lah dari bursa saham tersebut gitu. Tapi kalau nggak salah bursa saham yang bursa saham ini tuh kalau nggak salah juga berhasil dipatahkan kok gitu. Emang itu hoax gitu. Emang udah terbukti kalau itu hoax. Nah untuk yang lain sebenarnya gue kurang tahu juga apakah dia valid atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya teori konspirasi kalian sendiri tentang WTC atau tentang 9/11 nih, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video pertama di channel Netizenpedia. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian penasaran dan kalian juga mau bantu channel ini bisa lebih berkembang lagi gitu, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah ya. Dan juga kalau kalian mau share video ini ke teman-teman kalian, sangat dipersilakan banget gitu. Dan kalau bisa kalian share yang banyak gitu video ini. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.